di negara ini. Pak Mahfud MD, tolong ini. Kami tidak boleh masuk. Kami pembela Habib Rizik tidak boleh masuk. Ada apa ini, Pak? Berikan kami alasan secara hukum dan konstitusi, tolong. Kami pengacara yang resmi, Pak. Boleh masuk, Pak? Boleh masuk, Pak? Kalau tidak ada alasan, jangan larang saya masuk, Pak. Bagaimana kira-kira Pak Santosa? Bapak di kepolisian sebagai apa, Bapak? Posisi Bapak? Ya kita ini tenaga yang baru datang nih, saya datang, saya akan berjuang, saya bilang begitu. Di depan pintu gerbang, saya tanyakan kepada petugas polisi ya, saya lupa namanya siapa karena terlalu banyak orang gitu, dengan berbagai pakaian mereka ya, ada yang pakaian coklat, ada yang pakaian hitam dan segala macam, tugasnya masing-masing gitu. Pak, saya bilang, saya kuasa hukum Habibana Muhammad Rizik Syihab yang hari ini akan bersidang jam 9. Sebentar lagi jam 9 nih, kira-kira begitu ya. Jadi saya ingin masuk ke dalam. Pintu gerbang udah tertutup tuh. Oh nggak bisa, Bu. Alasannya apa? Membisu. Ya, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita datang karena kebetulan video ibu-ibu ini pagi hari ini viral ya. Sebelum Jumatan itu viral luar biasa gara-gara tidak bisa masuk. Sebenarnya kronologisnya seperti apa sih, Bu, sebenarnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya datang ya pagi hari di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tugas kami selaku kuasa hukum ya dari penasihat hukum dan kuasa hukum dari Habibana Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab untuk melanjutkan sidang yang telah diberitahukan oleh hakim pada sidang sebelumnya. Jadi ada satu sidang di mana hakim menyatakan untuk memerintahkan jaksa menghadirkan Habibana Muhammad Rizik Syihab ke dalam sidang. Berarti offline ya, bukan online. Nah, untuk sidang lainnya di mana kami tidak akan sidang secara offline dikarenakan sudah diputuskan oleh pengadilan atau oleh hakim dalam hal ini, itu tidak masalah. Yang penting kami hari ini hadir untuk melanjutkan sidang kembali. Dilalah tiba-tiba kami, ya memang kita sudah paham lah ya, pengamanan sebegitu ketat, mengerahkan demikian banyak polisi, kendaraan taktis dan segala macam, dan sudah banyak massa berkumpul di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dari beberapa rekan yang sudah datang, itu menyatakan mereka tidak boleh masuk. Saya bilang, kenapa tidak boleh masuk? Tidak tahu alasannya apa, pokoknya tidak boleh masuk. Saya bilang, hey, ini Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini tempat kita akan bersidang, kok nggak boleh masuk? Yang nggak boleh masuk itu statusnya pengunjung atau pengacara? Pertama, pengacara. Ini bermasalah ini. Kenapa? Kan pengacara itu sudah jelas ya, orang yang akan membela kepentingan Habibana Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab di hadapan pengadilan. Kan begitu. Jadi mereka nggak bisa masuk nih. Tapi yang kedua jangan lupa, sidang di PN Jakarta Timur ini adalah sidang yang terbuka untuk umum loh ya. Nah itu pun jangan harap umum bisa masuk. Pengawalan sudah sedemikian ketat di depan pintu PN tersebut. Begitu. Terus kenapa kalau ibu datang tuh ya, ketika datang ke lokasi ibu Kurnia tadi, apa yang ibu hadapkan atau kondisi seperti apa yang ibu lihat? Iya, saya sudah melihat kumpulan pengacara yang kebetulan juga pastinya rekan-rekan saya ya. Ketika saya tanyakan mereka tidak bisa, saya ya alhamdulillah kita tidak langsung menyerah begitu saja. Dan saya yakin mereka tidak menyerah. Mungkin mereka karena sudah ditolak mereka mundur sebentar. Ya kita ini tenaga yang baru datang nih. Saya datang, saya akan berjuang, saya bilang begitu. Di depan pintu gerbang, saya tanyakan kepada petugas polisi ya, saya lupa namanya siapa karena terlalu banyak orang gitu, dengan berbagai pakaian mereka ya, ada yang pakaian coklat, ada yang pakaian hitam dan segala macam, tugasnya masing-masing begitu. Pak, saya bilang, saya kuasa hukum Habibana Muhammad Rizik Syihab yang hari ini akan bersidang jam 9. Sebentar lagi jam 9 nih, kira-kira begitu ya. Jadi saya ingin masuk ke dalam. Pintu gerbang udah tertutup tuh. Oh nggak bisa, Bu. Alasannya apa? Membisu lama, membisu terus sampai akhirnya kita terus, saya bicara terus, saya katakan itu adalah hak kami untuk membela klien kami dan pengadilan ini adalah merupakan tempat terakhir, gerbang terakhir untuk memperjuangkan keadilan. Tidak juga bergeming. Akhirnya muncul lagi satu orang rekan saya yang bicara sama, kira-kira kurang lebih seperti itu, keadaan makin meningkat, dia bilang disuruh jaksa. Saya bilang jaksanya siapa? Ya kan, orangnya yang mana? Kasih tahu saya. Kalau ada suratnya beritahu saya, ya. Seperti apa mereka membatasi pengacara tidak boleh masuk ke dalam pengadilan. Ini hukum apa ini begitu loh ya? Kok lucu ada jaksa melarang pengacara masuk ke dalam pengadilan. Perlu Anda ketahui pelaksana acara pengadilan itu tersebut adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kenapa jaksa yang mengatur-ngatur? Dan tidak ada aturannya, Mas. Kan begitu ya. Nah itu jadi membisu, saya mengertilah posisi
posisi daripada polisi itu atau aparat saya paham. Tidak semua mereka paham, mereka hanya menjalankan perintah atasannya. Ini jelas ya, terstruktur ini tidak boleh hadir itu udah kelihatan. Sampai saya meminta, tolong mana Wakapolres atau Kapolres, biar saya yang bicara. Kami ini pengacaranya, bukan abal-abal. Ini kartunya, ini basnya, ini KTA-nya dan segala macam, ya kan? Dan pasti sudah terekam kita sidang di hari yang lalu begitu. Nah, jadi tetap saja tidak boleh sampai akhirnya berduyun-duyun lah datang pengacara-pengacara lainnya yang sama-sama tidak bisa hadir di situ dan kami memakai baju toga kami di situ. Terakhir puncaknya itu kedatangan Munarman selaku ketua tim advokasi. Ya di situ terjadi semacam katakanlah diskusi mungkin ya karena lihat dedengkotnya datang nih dari pihak humas datang juga. Ya, dari pihak humas akhirnya kita diperbolehkan masuk dan itu dibatasi. Kami menolak dibatasi karena 40, 80 atau 100 pengacara tersebut punya hak yang sama. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama loh ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih ini gitu. Kami pun tidak mau menzolimi hak daripada pengacara yang lain. Kami menghargai hak dari pengacara yang lain. Kapan lagi mau menghargai hak pengacara yang lain kalau bukan saat ini? Nah, tapi untuk permulaan oke, kami ingin lihat situasi diizinkanlah masuk 4 orang, maksudnya untuk berdiskusi dengan Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk membicarakan hal tersebut, bagaimana kira-kira jalan keluar bagi persidangan yang akan sebentar lagi dilaksanakan tersebut begitu. Nah tadi berarti Ibu sendiri berhasil masuk gitu ke dalam ruang sidang atau bertemu dulu dengan pihak Kepala Pengadilan Negeri atau seperti apa Bu? Begini konsepnya ya Mas ya, yang harus masyarakat ketahui bahwa jika itu menyangkut sidang online kami tidak menyetujuinya. Sebagaimana klien kami, kehendak klien kami tidak menyetujuinya. Karena bukan saja tidak maksimal ya. Kita tahu bahwa sidang online itu kan dasarnya Perma nomor 4 tahun 2020 ya. Yeah. Yang kalau mau kita lihat dari hierarki perundang-undangan jelas dia berada di bawah daripada undang-undang kan begitu. Jadi sebenarnya hakim juga harusnya bijaksana dalam hal ini karena ada pasal juga kan pasal 6 ayat 2 atau berapa begitu dalam perma tersebut sebenarnya harus dirundingkan dengan terdakwa. Dia setuju atau tidak hal tersebut. Sementara yang terjadi ini dipaksakan untuk sidang online. Anda tahu sendiri kalau sudah namanya sidang online orang tidak akan mungkin bisa untuk maksimal ya memperjuangkan hak dan haknya dalam sebagai terdakwa dalam hal ini gitu ya kan hak hukumnya dan segala macam apalagi rujukannya ada di sidang-sidang yang lain seperti siapa itu Napoleon Bonaparte ya kan jenderal polisi tersebut yang kita tahu sendiri sampai joget TikTok gitu kan kok bisa ya lalu Jaksa Pinangki kok bisa ya lalu siapa lagi termasuk Joko Chandra sendiri kan dan itu sidang dilakukan dalam masa pandemik ini. Apa yang membedakan mereka dengan Habibana Muhammad Rizik Syihab? Apa? Kan begitu. Sedangkan ada suatu bukan hanya komitmen tapi azas untuk menjadikan persidangan tersebut cepat, berbiaya ringan, sederhana. Ya kan? Itu tidak tercapai semua, Mas. Anda lihat pengamanan luar biasa kan? Udah gitu dengan audio yang sedemikian tergantung sinyal itu, terputus-putus itu, kita nggak mendengar apa yang dia omongin ini apa gitu loh. Sampai ditulis tidak terdengar pada sidang yang lalu gitu. Saya kira seperti itu. Ya, tapi tadi sempat melihat zoomnya imam besar nggak sebenarnya? Kami datang ke lantai 2, ya, datang ke lantai 2 kita ingin bertemu dengan ketua pengadilan negeri ya. Tetapi karena ini kasus ya, kita tahulah ada suatu asas di mana kalau ingin bertemu itu harus kedua belah pihak. Oke, kita setujui itu. Karena pihak jaksa tidak ada, kami tidak ditemui tentunya ya oleh ketua pengadilan ya, yang menemui hanya humas dengan menyatakan tentang hal tersebut gitu, bahwa nggak bisa menemui harus dua belah pihak. Kita pahami itu. Jadi hanya menyampaikan saja kemauan kami. Tolong begini, kami ingin sidang offline begitu ya. Kita usahakanlah, kita akan patuh dan tunduk kepada aturan yang ada. Dan selama tidak ada sidang offline, maka kami tidak akan mau. Yang kedua, tentang pembatasan jumlah daripada pengacara. Mereka tiba-tiba sudah membatasi 6 pengacara saja. Sedangkan yang membela Habibana Rizik Syihab ini, yang ketahuan aja udah 45. Lebih, ya kan? Hak mereka sama, sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk membela kepentingan klien. Memang apakah ada di peraturan atau di perundang-undangan
maksimal yang bisa masuk tuh 6 Nggak ada pembatasan, Mas. Cari aja. Oh, tidak ada pembatasan. Ya, tidak ada. Kalaupun dengan alasan pembatasan karena COVID dan sebagainya, saya kira begini ya, jangan halangi orang mendapatkan keadilan. Yang perlu diatur itu adalah persidangannya. Kita tidak anti diatur kok, atur saja bagaimana. Misalnya pengunjung sidang tidak boleh terlalu banyak. Lalu pengacara yang boleh di depan itu jumlahnya sekian, diatur pakai jarak, tidak masalah, ya kan? Nggak masalah itu. Permasalahannya hari pertama sidang aja kan Anda lihat kita bergerombol semua, nggak apa-apa tuh, ya kan? Pengunjung begitu banyak, nggak masalah tuh. Menghadirkan satu orang yang ada di tengah-tengah persidangan, jaraknya pun dari kita juga jauh. Ini coba Mas, masuk akal nggak? Aneh gitu rasanya gitu. Ya. Saya kira seperti itu. Ini saya mau ngomen takut kena undang-undang ITE ini. Nah, berikutnya Bu ya, sebenarnya dari langkah hukum tadi ya, kalau kita ngeliat kan, kalau di Zoom Pengadilan Negeri Jakarta Timur tadi, Muhammad Rizik Syihab atau Habib Rizik Syihab itu sekali lagi ditanya oleh jaksa penuntut umum dan hakim untuk sidang online atau tidak. Dan beliau tetap menetapkan untuk ingin hadir hanya di sidang offline. Nah, kalau menurut pandangan tim pengacara, wabil khusus Bu Kurnia sendiri terkait apa yang terjadi atau yang dikondisikan kepada Habib Rizik Syihab itu seperti apa, Bu? Jadi begini ya, kami ini adalah kuasa hukum atau penasehat hukum Habibana Muhammad Rizik Syihab bin Hussein Syihab. Tetapi perkara kehendak dan keinginan itu bukan kehendak kami pengacara, harus kehendak beliau, kan begitu. Tapi kita mengarahkannya itu sesuai dengan undang-undang, aturan yang ada, akibat-akibat yang akan terjadi, maksud saya akibat-akibat hukum gitu kan ya. Keuntungan-keuntungannya buat beliau apa ya, ketidakuntungannya apa, itu sudah kita bicarakan, kan begitu. Nah, jadi jangan menganggap kita yang mengarahkan beliau semata, tidak. Ini adalah kehendak beliau sebagai orang yang cerdas ya, tentu saja yang panjang akal dan pikirannya, yang memahami kontekstual hukum dalam hal ini. Dia tahu bahwa dia sedang terzolimi, begitu kan? Beliau ini kan manusia yang sempurna akalnya, gitu kan? Nah, jadi kami ini boleh dikatakan hanya melengkapi, ntar salah gitu. Ya, termasuk gini Bu sebenarnya. Bagaimana pandangan tim pengacara gitu? Habibana itu hanya mau hadir di sidang offline gitu. Apakah memang ada dampak hukumnya atau memang itu hak asasi milik terdakwa sendiri gitu yang nggak bisa diganggu gugat? Kan sudah saya katakan tadi gitu ya. Setiap bentuk persidangan yang sudah ditawarkan itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Nah, sidang online ini kan ada karena mengantisipasi pandemik alasannya kan. Tapi tahu nggak Anda bahwa permasalahan di Indonesia ini, kita ini selalu double standar. Kalau dia ingin benar-benar online, semua sidang online kan. Walaupun ya jaksa mengatakan sudah 500.000 persidangan dilakukan, tidak ada masalah. Bukan soal banyaknya ya, jangan lupa asasnya yang harus kita hargai dalam hal ini, bahwa terdakwa itu berhak untuk memperjuangkan hak azazinya di dalam persidangan tersebut, ya kan? Nah, jadi kami menolak ini alasannya jelas, ya kan? Kondisi sinyal itu tidak membuat maksimal pembelaan diri dia gitu, ya kan? Kami pun tidak mendengar dia ngomong apa, ya kan? Ya, jadi itu yang kita tolak. Dan itu sebenarnya bisa diatur oleh hakim sebagai orang yang saya mau mengatakan dewa di dalam persidangan tersebut. Ya, kalau Dewi Keadilan itu adalah menggambarkan tentang keadilan, maka hakim itu sebenarnya dewa. Apapun yang dia katakan akan dituruti, ya kan? Nah, dia tinggal gunakan hak dan kekuasaannya sesuai dengan kekuasaan kehakiman untuk bisa, dan itu dimungkinkan gitu loh. Sidang online itu hanya boleh berlangsung kalau beliau selaku seorang yang menjadi terdakwa hari ini yang paling berkepentingan memperjuangkan itu setuju gitu loh. Tapi Anda menjadi saksi hari ini bagaimana brutalnya persidangan hari ini. Begitu. Ya. Kalau ke depan nih, apakah ada konsolidasi antar pengacara Habib Rizik Syihab sendiri kalau seandainya masih jaksa ataupun hakim itu pengen online saja kan? Tadi kalau kita lihat di Zoom itu kan alasan hakim itu untuk menghindari kerumunan, sementara Habib Rizik Syihab sudah menyampaikan akan membantu agar tidak terjadi kerumunan, dan jawaban hakim itu tidak bisa Pak katanya. Nah, kalau menurut Ibu Kurnia sendiri nanti ke depan seperti apa nih? Tim pengacara akan bangun apa yang harus dilakukan oleh tim pengacara agar bisa menengahi ini atau setidaknya bisa menjadi sarana untuk bisa menyampaikan pendapat dari
klien sendiri yang di sini adalah Habib Rizik Syihab? Ada hal yang paling sulit di dunia ini ya. Apa yang disebut dengan berkata benar di hadapan penguasa. Kalau Anda mau menambahkan kata di dalamnya zolim itu terserah Anda ya. Maka itulah yang sedang terjadi pada saat ini. Peradilan Habibana Muhammad Rizik Syihab adalah pertaruhan terhadap tegaknya kebenaran dan keadilan. Beliau sudah boleh kami katakan ya, saya tidak bicara hukum ansih ya, tapi hukum ansih pun bisa. Dari awal beliau tuh sudah dizolimi, ya terlalu banyak dizolimi. Nah oleh karena itu tugas kita pengacara hari ini adalah menegakkan aturan tersebut, walau pahit adanya. Ya, saya selalu mengatakan wa may yattaqillah yaj'alhu mahroja. Tugas kita itu bertakwa, jangan lupa mas. Itu kalimat yang akhir-akhir ini saya nggak tahu ya, di negara Pancasila ini selalu dihindari loh. Ya, kalau kita agak kesannya agamis gitu, wah ini mabuk agama gitu. Padahal nggak mungkin mabuk agama kan? Mana mungkin mabuk agama? Orang sholat nggak boleh kalau dia mabuk kan begitu. Nah jadi hari ini kami ingin menegakkan itu mas, bahwa bagi kami hukum agama itu diakui di negara Republik Indonesia ini oleh Pancasila sila pertama. Oleh karena itu setiap kami melangkah maka ada Tuhan dalam diri kami. Bahwa hari ini kami merasa proses itu tidak berjalan lancar, tetapi kami berada pada pihak yang benar, cara-cara yang benar, insya Allah akan tetap kami jalankan. Ya, bahwa ada resiko-resiko itu insya Allah sudah kami pikirkan, begitu mas. Jadi kami meneguhkan diri dulu ini, kita berada pihak yang benar dahulu. Nggak boleh loh maksa-maksa orang seperti itu, ya kan? Nah, karena mereka memaksa, kita tidak mau dipaksa. Silahkan sidang sama tembok, tadi bilang begitu kan? Dalam konteks ini berarti 45 pengacara itu juga membela 5 terdakwa yang lain ya berarti? Iya, betul. Masya Allah, teman-teman semuanya ada 5+1 nih ya. Nah satu lagi nih, mumpung karena Mas bilang +1 tadi, Andi Tatat ya, dia adalah Direktur RS UMI. Dihadirkan dalam persidangan dan beliau tidak ditahan. Pertanyaannya sekarang, kenapa begitu? Makanya saya bilang permasalahan di Indonesia bukan kita tidak mau patuh kepada aturan, tapi pemerintah menerapkan aturan yang sangat-sangat tidak adil. Jadi tidak ada konsistensi di situ, ya kan? Coba, baru di Indonesia ada pelanggaran prokes dihukum sebagai seorang pesakitan atau terpidana. Cari di bumi lain, ada nggak kira-kira begitu? Ya, kan karena sebenarnya kan banyak pelanggaran prokes yang cukup menyibak perhatian ya. Banyak sekali. Salah satunya dulu Bupati Blitar, ketua DPRD Tegal ya, ketua ya pejabat salah satu di Tegal menyelenggarakan acara di ini, kemudian di beberapa lokasi juga gitu, termasuk juga. Nah ini memang agak sedikit spesial ya, kasusnya Habib Rizik Syihab ini ditahan bahkan beliau padahal sudah membayar denda. Sebenarnya iya. Faktanya kalau sudah bayar denda 50 juta gitu, kan masyarakat pengen tahu sebenarnya ketika sudah bayar denda 50 juta dan itu baru pertama kali terjadi pelanggarannya. Karena kan ada di kasus-kasus tertentu, misalnya ada kafe yang buka tiap kali dan dia sudah didenda berapa kali. Kenapa harus menurut ibu ini kenapa sampai Habib Rizik Syihab ini ya itu ditersangkakan bahkan ditahan gitu? Itu pertanyaan yang sama, Mas. Oh gitu ya. Pertanyaan setiap orang, ya kan? Nah, padahal kalau Anda mendengarkan ya keterangan ahli hukum pidana, Dr. Abdul Khoir Ramadan ya, kan Habib Rizik ini kasusnya adalah prokes begitu kan, pelanggaran prokes. Beliau sudah membayar denda terbesar loh, 50 juta rupiah. Yeah. Ini soal pelanggaran bukan pidana, tetapi dipaksakan ke arah pidana. Kan begitu. Padahal orang tidak boleh dihukum secara 2 kali atau nebis in idem gitu kan. Nah, ini bisa diperdebatkan. Nanti ada, maaf saya katakan, ada ahli hukum tata negara dari pihak yang condong ke arah aparat akan mengatakan wah itu tidak nebis in idem. Ya silakan saja. Tapi kita kan bisa melihat ini, ya kan, faktor-faktornya, latar belakang kejadiannya seperti apa, kan seperti itu. Jadi kalau Anda tanyakan mengapa, itu pertanyaan kita semua, tapi sebenarnya mungkin jawabannya sudah ada di hati semua rakyat Indonesia. Sebelum saya tutup nih Bu, ini ya. Pertanyaan privasi yang juga saya tanyakan ke Ustadz atau Bang Aziz Yanuar, iya. pengacara IB juga yang lain. Iya. Dibayar berapa Bu sama Imam besar? Wis, besar sekali. Sangat besar. Sangat besar. Selama berprofesi sebagai pengacara? Belum pernah sebesar ini, Mas. Belum pernah sebesar ini, Bu ya? Padahal saya belum tahu bayarannya ya, tapi paling tidak hati saya menjadi lembut. Saya gampang terharu, ya kan. Saya lebih banyak berdoa. Saya mulai melihat tentang kebenaran-kebenaran.
kalimat-kalimat Allah begitu kan. Nah, tapi kalau yang lainnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini klien yang cukup spesial ya. Artinya kita nggak dikasih tahu angkanya berapa nih, dibayar berapa. Tapi beliau mengatakan sangat lebih besar daripada klien-klien sebelumnya, Bu. Ya itu besarnya itu sesuai janji Allah, ya. Nah itulah. Jadi berapa besarnya saya nggak tahu. Nah tapi yang penting ya Mas ya, bahwa kenapa Anda katakan saya mau membela. Bagi saya ulama itu seperti suluh dalam gelap, bintang-bintang di kegelapan malam. Suatu ketika kami akan mati, maka anak-anak kamilah yang akan melanjutkan. Jika tidak ada ulama, siapa yang akan mengajarkan mereka tentang Islam? Siapa yang akan mengajarkan kepada mereka tentang mengenal Allah? Maka pada hari ini saya katakan, jika saya punya kemampuan sedikit saja untuk membela, akan saya lakukan itu. Saya kira demikian. Ya, insya Allah teman-teman semuanya, ini wawancara kita dengan Bu Kurnia, salah satu pengacara dari Imam Besar Habib Rizik Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.